Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa, ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pak Saiful yang saya muliakan, ibu bapak jamaah subuh Masjid Al-Ard yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenankan kita bertemu di tempat yang penuh berkah, di masjid, dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, sholat subuh berjamaah, ditambah kemudian dengan ta'allum, melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Tidak mungkin tiga hal istimewa ini bertemu dalam satu kesempatan kecuali pasti karena desain Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, supaya kita selalu bisa memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan kita sekaligus kualitas kemanusiaan kita. Ibu bapak yang Allah muliakan, sengaja dipilih tema ini karena alasan kemarin ketika nyusun masih keneh bulan Maulid, masih Rabiul Awal, tapi menjelaskan tentang Nabi SAW tidak ada dalil yang membatasi harus di bulan Maulid. Di bulan memang badai di bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah pun tidak apa-apa, karena sampai hari ini sepertinya mayoritas kita umat Islam tidak mengenal dengan baik Nabi SAW. Sembarang saja ya, misalkan kalau ditanya kepada ibu bapak tentang orang yang kita kenal di dunia, ada yang sampai tahu tentang keluarganya, anaknya berapa. Kalau mungkin bahkan jamaah, kalau saya tanya tentang Raffi Ahmad pasti terang. Ibu-ibu tahu istrinya Raffi Ahmad siapa namanya? Tuh, terang yang kita selalu. Ibu tahu anaknya siapa? Tuh, Rafata. Muka dua saha? Cip, luar biasa. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu terang istrinya Nabi ada berapa? Putranya Nabi ibu tahu berapa orang? So, keteguhan hadiahnya umroh. Anaknya Nabi berapa orang? Sawai Nabi. Sampai hari ini mayoritas kita tidak kenal dengan baik. Itu menunjukkan satu hal, memang kita tidak menganggap penting untuk mengenal beliau dengan baik. Padahal ingin sekali kita ini mendapatkan pengakuan dari beliau sebagai umatnya. Kenapa penting ingin sekali? Quran yang menjelaskan, ayatnya akrab dengan kita. Surat Al-Baqarah yang disebut ayat kursi, ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang diberikan kewenangan memberikan syafaat kecuali atas izin Allah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun. Apa yang maksud syafaat? Syafaatnya syafaat biasa, syafaatul uzma, syafaat yang luar biasa. Apa syafaat luar biasa? Umatnya sudah memiliki kemungkinan besar akan masuk neraka karena pelaku maksiat, tapi Nabi diperbolehkan oleh Allah menjadikan umatnya mendapatkan amnesti, mendapatkan abolisi, untuk kemudian tidak jadi masuk neraka. Hanya beliau SAW. Sekarang kira-kira bagaimana beliau mau kenal sama ibu, sama bapak, sama kita? Betitaros beliau teh apal tuh ke anak orang? Henteu ya Rasul. Engkau yang kenging syafaat. Karena itulah dalam rangka mengenalkan diri kita lebih dekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam,
kita ngaji ini. Dan ini tadabbur Quran surat Ali Imran ayat 164. Sebelumnya saya ingin menyampaikan syair relatif panjang. Syair ini ditulis dalam sebuah kitab, judul kitabnya Maulidun Nabi. Sebetulnya nama kitabnya lebih panjang, hanya lebih sering disebut Maulidun Nabi. Penyusunnya, pengarangnya Syekh Ja'far Al-Barzanji dari Barzanj, sebuah wilayah di wilayah Irak sekarang. Walaupun Syekh Barzanji sejak lahir sampai meninggal dunia di Madinah. Beliau nama lengkapnya Syekh Ja'far Al-Hasani Al-Husaini Al-Barzanji. Jadi masih keturunan Nabi dari Imam Husain radhiyallahu an bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Syairnya sering dibaca oleh mayoritas penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya secara khusus sering membaca syair ini kalau berkesempatan berkunjung ke makamnya, membawa jamaah, terutama yang bapak-bapak. Saya sampaikan, kita akan ziarah ke makam manusia paling mulia di dunia. So, bapak-bapak, asal salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Makin dekat. Setelah dekat saya bisikan seperti ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi, salam bagimu. Wahai Rasul, salam bagimu. Wahai kekasih, salam bagimu. Semoga anugerah Allah selalu tercurah padamu. Ini bukan salawat, ini ungkapan sayang, ungkapan cinta, puisi cinta dari Syekh Ja'far Al-Barzanji, yang kemudian karena kitab itu isinya luar biasa, bisa termotivasi orang, maka kitab itu menjadi pemenang dari 1000 lebih kitab, 1000 lebih naskah yang dikirimkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib. Drop saat itu 40 tahun kalah perang sama orang-orang. Kenapa disebut perang salib? Karena pasukan dari barat, dari Spanyol, dari Inggris, dari Itali, saat itu pasukannya menggunakan jubah abaya dengan salib merah begitu, ininya putih, pakai abaya, karena mereka menganggap ini perang suci. Kebetulan ada satu kondisi, itu perang salib itu kan panjang, 120 tahun, 1100 sekian sampai 1200 sekian. Lalu ada satu kondisi di mana pimpinan dari musuh dipimpin oleh seorang raja sangat terkenal dari Inggris, King Richard the Lionheart. Jadi dia meninggalkan Inggris untuk jadi panglima perang, dan panglima Islam itu Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam literatur barat disebut dengan Saladin, Sultan Saladin. Sakit itu si King Richardnya itu, sehingga perang berhenti sejenak. Ketika ditanyakan kenapa, sebentar sakit aja. Ternyata sakitnya berlanjut sampai 3 hari. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi ini dicatat di dalam literatur barat. Saya lebih awal membacanya dalam literatur barat. Salahuddin Al-Ayyubi minta izin untuk nengok. Ibu kabayang, jenderal musuh nengok jenderal musuhnya. Semua takut. Kemudian disampaikan pada King Richard yang sakit itu mau nengok jenderal musuh. Ya udah perbolehkan, tapi nggak boleh bawa senjata, nggak boleh bawa pasukan. Jadi bertiga nengoknya nak herba, nyanak madu, mun orang pengen dia nyanak bala-bala, nyanak kebu. Dan itu dicatat dalam sejarah. Betapa luar biasanya. Perang luar biasa, perang agama, saling pancung orang, saling bunuh. Tapi ketika sakit musuh, panglima muslim datang nengok, didoakan sembuh. Satu gerak cager, megang perang deui pun sebagainya. Dicatat tuh, browsing di Google kalau nggak percaya. Saat itulah nama Salahuddin Al-Ayyubi sangat terkenal.
Salah satu yang dilakukan Sayyidina Ayyubi adalah berhasil meningkatkan motivasi pasukan muslim. Jadi muncul lagi semangatnya dengan menggunakan kitab Al-Barzanji yang sering dibaca ibu-ibu, bapak-bapak kita di waktu-waktu momen-momen tertentu. Petikan dari kitab ini nih syairnya. Wahai Nabi, salam bagimu. Wahai Rasul, salam bagimu. Wahai kekasih, salam bagimu. Semoga rahmat anugerah Allah selalu tercurah limpah kepadamu. Dan hal seperti ini bisa membuat hubungan kita lebih dekat dengan Nabi SAW. Bahkan setiap kali ibu bapak bersalawat, Allah menjanjikan lewat lisan Nabi, man shalla alayya, siapapun yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, sallallahu alaihi asyran, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi salawat itu jadi investasi. Sehingga diperintahkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya uraikan sedikit ya dalam penjelasan aspek bahasa. Innallaha itu taukid, sumpah Allah. Sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Yusallu itu dari kata shalla yusalli dari bentuk fi'il mudhari, present continuous tense. Artinya sampai dengan hari ini Allah dan malaikat selalu bersalawat pada Nabi walaupun Nabi sudah tiada. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan sampaikan salam terbaik kalian. Jadi Allah dan malaikat tidak pernah berhenti. Dari mana-mana tidak pernah berhenti? Dari kata yusalluna, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan fil hal wal mustaqbal, tentang yang sedang terjadi dan masih berlangsung. Mari kita masuk ke dalam ayat yang akan kita tadabburi. Rasulullah SAW itu benar-benar anugerah Allah. Dari mana? Dari makna ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan yatslu min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Saya setuju, sepakat dengan yang disampaikan sebagai pengantar ngaji kita, bahwa Nabi bukan cuma sebagai anugerah bagi orang beriman, tapi anugerah bagi kehidupan, bagi seluruh dunia. Percis, betul, sepakat. Hanya dalam ayat ini Allah memberikan penekanan anugerah besarnya itu kepada orang beriman. Karena ini tadabbur ayat. Laqad, sesungguhnya, manna, salah satu nama Allah yang indah itu Al-Mannan. Ya Hanan, ya Mannan. Manna itu maknanya benar-benar anugerah. Sesungguhnya Allah benar-benar memberi anugerah kepada orang beriman, insya Allah termasuk kita. Id ba'atsa fihim rasulan, dengan membangkitkan, mengutus, mengirim di tengah orang beriman itu seorang Rasul, Muhammad SAW, dan bukan orang asing, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, bicara dengan bahasa yang sama, hidup dengan kehidupan yang tidak jauh berbeda, berbusana dengan busana yang tidak jauh berbeda. Itu maknanya min anfusihim. Sekarang secara serius ibu bapak, setiap kali harus berangkat untuk membawa jamaah melakukan perjalanan ziarah, terutama umroh atau mungkin haji, saya sengaja berpenampilan seperti ini, pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju koko, ingin menampilkan abdi mah Islamna orang Indonesia. Sehingga dari jauh tuh orang sering manggil, Indonesia, ta'alina. Sering dipanggil Indonesia dan senang-senang saja. Kenapa?
Karena salah satu yang diajarkan dalam syariat ketika berdakwah, petunjuk dakwah itu jangan tampil yang justru berjarak, jadi aneh-aneh. Min anfusihim, dengan bahasa mereka. Kan nanti ketemu dalil khatibun nas, kamu bicaralah dengan mereka ala qadri uqulihim, sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Gunakan idiom-idiom, gunakan narasi-narasi, gunakan metafor-metafor, contoh-contoh yang akrab dengan kehidupan mereka, bukan orang asing. Apa maknanya? Karena ini tadabbur. Kalau ibu bapak terjun di bidang dakwah, ingin mengikuti jejak Nabi, maka salah satu yang harus dilakukan, jadilah anugerah bagi orang-orang terdekat. Siapa orang terdekat? Anak kita, cucu kita, pasangan kita, menantu, orang tua. Min anfusihim. Jangan dulu keluar kan belum tentu orang berkenan, diceramahi, dipapatahan. Mulai dari lingkungan yang terdekat. Kalau lingkungan terdekat saya sudah menolak, berarti evaluasi, jangan-jangan salah caranya, jangan-jangan tidak pas. Itu dilakukan Nabi. Ibu bapak pasti paham siapa orang pertama yang ikuti Nabi. Khadijah bintu Khuwailid. Malamnya beliau menerima wahyu, malam itu pula istrinya mengakses langsung. Kalau pakai bahasa medsos mah, followernya Kangjeng Nabi yang paling pertama itulah istrinya, follower beliau. Begitu buka akun langsung ada yang follow, istrinya. Saya punya IG ibu bapak, walaupun saya tidak akrab, karena dianggur gaduh IG karena tidak bisa komunikasi langsung dengan anak yang jauh. Pakai IG bapak, dibikinkan IG, Instagram. Begitu bikin IG, di follow, alhamdulillah. Sudah berapa tahun saya punya IG, follower nangan opat, pun bojo, pun anak, minantu, pun anak lagi. Jadi cuma opat. Sehingga seringkali ditanya kalau pas ngisi ngaji, terutama di kalangan anak muda, Ustadz IG-nya apa? Oh doi, itu apa? Jadi kalau ibu-ibu nanyakan, saya juga tidak hafal. Kan jelas abdi gaduh IG, follower nangan opat. Sekarang kan jadi ukuran popularitas sekaligus pengaruh. Disebutnya kan influencer. Orang-orang yang bisa mempengaruhi banyak orang sampai jutaan. Gubernur kita tuh sekian juta followernya. Saya tahu diri, bukan orang yang populer, bukan influencer, kadang-kadang influenza. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi Nabi SAW sedang disampaikan oleh Allah kepada kita min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, sehingga tidak asing mereka dengan bahasanya. Sebagai anugerah Allah bagi orang beriman, tugasnya disebutkan di sini. Yang pertama, yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Membacakan yang dimaksud bacakan Al-Quran. Jadi rujukan bagi kita semua ibu bapak, kalau mau ngikutin Nabi, hoyong diangkan jadi umat Nabi, salah satu yang harus selalu jadi bagian aktivitas kita, bacakan Quran pada orang-orang terdekat, pada anak, pada cucu, di orang rumah dan sebagainya. Di masjid itu ada fenomena, terutama masjid-masjid yang buka sekolah ngaji gitu ya, sekolah agama sore-sore. Puluhan tahun saya ngelola hal seperti itu. Seringkali dititipkan anak usia 4, 5, 6 tahun gitu. Ustadz nitip, ayah budak nutut tiasa takbir aja. Tidak tahu dia sholat itu apa, tidak tahu baca bismillah. Padahal orang tuanya ingin anaknya jadi soleh dan soleha, titipkan ngaji ke ustadznya. Tidak hafal bismillah, tidak hafal sholat. Masa terus 5 tahun, terus 6 tahun tidak hafal pisan? Boleh jadi ibu bapaknya tidak pernah mencontohkan, atau sholat, ngaji, sehingga anaknya dititipkan itu. Masa nggak ada sahamnya sama sekali orang tua? Minimal atau bismillah dugi ke Fatihah mah biar sama orang tua. Kan terkedah muka kitab. Yatslu alaihim, yang dimaksud di sini Nabi membacakan wahyu Allah, sampaikan. Karena beliau ummi, nggak bisa baca. Kan bisa karena anak kita yang belum bisa baca diajarkan baca bismillah, baca Fatihah. Sehingga ibu bapak, setiap kali anak kita, cucu kita sholat, Allahu Akbar,
Langsung tuh jadi jariah bagi kita yang ngajarkan takbir pertama kali. Setiap kali anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin sampai selesai. Setiap itu pula ngocor pahala jariah kepada orang tuanya, kakek neneknya walaupun sudah di alam barzah. Ulah saya dari ka ustad ke karunya ke ibu bapak teh naona. Ini bagian penting yang pertama. Tugas umat Nabi kalau betul berharap Nabi itu jadi anugerah bagi dirinya adalah yatlu alaihim ayat. Bacakan ayat-ayatnya. Selanjutnya wa yuzakkihim. Kalau maknanya di sini wa yuzakkihim itu mensucikan jiwa mereka, membersihkan. Maknanya lebih luas, mengajak umatnya untuk hidup bersih, baik bersih secara lahiriah juga bersih secara batiniah. Ibu bapak pakai baju yang bersih. Bersih dalam aspek syariat artinya suci dari najis. Boleh jadi bajunya kotor karena cat misalkan, karena tulisan spidol nempel, tetap saja bersih suci, bisa dipakai sholat. Tapi kalau kena najis walaupun nampaknya bersih, wangi, pakai parfum, tapi tadi gendong dulu cucunya ngompol, cucunya sudah makan semua, aduh kagok baiklah dan kege garing, najis, nggak bisa dipakai untuk salat walaupun nampak bersih dan wangi. Dari aspek lahiriah harus bersih umat Muhammad itu. Tongkat tinggal teuing kuleuheuna teh. Ih dia mah Pak cowok kuleuheu. Umat Nabi itu harus bersih. Minimal bersih itu tidak bikin kaluman lah, tidak bikin orang lain tidak nyaman. Tapi yang lebih penting adalah bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih hidupnya, dan dimulai dari bersih niatnya. Bapak Ibu sekarang sedang berkembang satu sudut pandang, mudah-mudahan di sini tidak ada. Nu penting mau Ustaz duit, rek duit di mana wae oge nu penting duit. Hidup bersih itu nggak boleh seperti itu. Duit di mana wae itu artinya tidak jelas, penting mah duit. Kalau tidak jelas itu dalam bahasa Sunda disebutnya jurig. Ibu bapak pernah ketemu jurig? Tapi kan sering dibahas. Awas ya jurig. Hantong hadinya aya jurig. Tidak jelas. Nah, duit yang tidak jelas sumbernya entah dari mana, itu berarti duit jurig. Duit jurig itu hanya cocok dimakan oleh jurig. Mun ibu sering nerima duit tidak jelas, jangan-jangan ibu teh tidak mungkin bersih hidupnya. Orang yang akrab dengan juri gitu tidak mungkin bersih. Keluar beres ngaji, dari sini keluar. Dah ketinggal karena atos dijauhin beuh. Duit itu selesai, langsung lompat pura gentasna. Luak lieu. Ibu berenang, ieu tas murah. Luak lieu, kenapa harus luak lieu? Karena tahu itu duit tidak jelas, bukan miliknya. Duit juri teh. Kemudian langsung berucap, ya Allah rezeki anak soleh, anak juri, anak soleh di mana? Sudah jelas bukan uang kita. Kayak mau menaknuk itu, nggak usah jalan aja lah, biarkan saja, biarkan itu jadi rezeki yang lain. Boleh jadi, Allah ketinggalan, makanya amplop lagi ketinggalan, uangnya dalam cana ke ibu teh. Ya Allah, alhamdulillah rezeki anak soleh. Makanya hoyong ngagalu sepeda listrik misalnya, pergilah sampai dengan senang hati. Ternyata itu duit ustadznya yang jatuh, kan jadi dosa si ustadz itu bisa balik. Kumaha ongkos dan sebagainya. Ajarkan kepada orang terdekat kita lewat dicontohkan oleh kita bagaimana hidup bersih. Sekarang sangat sulit menemukan figur bersih. Anu bersih pakaian mana duit kaheran mengkilat, tapi kotor pikirannya. Dari mana tahu kotor pikirannya? Dari cara hidupnya. Kan banyak orang-orang yang ya Allah luar biasa, mobilnya heran, bersih, pakaiannya heran, bersih, rumahnya, tapi kehidupannya ya Allah garong. Yang digarong adalah duit rakyat. Rakyat dianggap juri, garongan diambil. Ini bukan cuma ungkapan. Ibu bapak tahu
Bahkan berkali-kali nih kota ini dipimpin oleh Garong yang dinampilkan dirinya sebagai orang baik, ternyata Garong. Mudah-mudahan pemimpin selanjutnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Berkali-kali nih kota ini. Cimahi Bu, dari mulai awal gaduh wali kota, duit yang kemarin terakhir hebat atuh, duit ka hat-trick sadayana lebet ka penjara karena korupsi. Bahkan suami istri pompa. Jeung budakna bahkan yang kedua itu dulu. Suami, istri, budakna bareng reuni di penjara dalam kasus yang sama korupsi. Na'udzubillah. Wajar kalau kemudian kehidupan kita menjadi demikian menakutkan. Ngakuna umat Nabi muludan luar biasa, tiap muludan sholawatan luar biasa, tapi dia tidak melaksanakan apa yang jadi bagian penting yang diajarkan Nabi. Wa yuzakkihim, membersihkan diri mereka. Saur orang-orang kejaksaan mah ada jargon di antara mereka. Sapu yang kotor tidak mungkin bisa membersihkan ruangan yang kotor. Kedah sapu bersih. Sapu itu diibaratkan jaksa, diibaratkan APH, aparat penegak hukum. Bagaimana mungkin bisa dibersihkan yang kotor-kotor dari republik ini kalau para pembersihnya yang berperan jadi sapu mereka juga kotor. Wioslah, orang mah panginten tidak punya kesempatan untuk bisa berbuat banyak. Tapi kan kita punya anak-anak, punya generasi setelah kita. Titipkan pada anak-anak kita orientasi untuk hidup bersih. Cekapkanlah hidup itu dengan hal-hal yang bersih, penghasilan bersih, kemudian cara bekerja juga bersih dan lain sebagainya. Uyos ibu bapak ageng penghasilannya tapi bersih, daripada leutik jebak kotor ripuh pisan. Bersih. Karena memungkinkan untuk punya penghasilan bersih itu, memungkinkan. Itu komitmen. Kalau berkenan mendapatkan pengakuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya. Yang ketiga, tugas beliau yang harus dilakukan oleh kita, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada umatnya Alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah. Maknanya di sini as-sunnah. Ini levelnya memang berbeda, ada kompetensi. Ajarkan Al-Qur'an. Kalau tadi cuma bacakan sadayana tiasa. Akseskan nih Al-Qur'annya kalau membacakan. Tapi begitu yu'allimuhumul kitab, berarti ada kompetensi keilmuan. Inilah tugas para agamawan, tugas para ajengan, tugas para ustadz untuk mengajarkan Alkitab dan hikmah. Bagaimana ustadznya bisa mengajar Alkitab dan hikmah? Berarti dia harus kompeten dari aspek keilmuan itu. Hati-hati ibu bapak, ikhtiarkan, usahakan ngaji kepada orang yang punya kompetensi dari aspek Alkitab, Al-Hikmah. Dari mana? Ini mah gampil, bisa dilacak. Si ustaz eta mah santena ti mana? Kalau nggak mah santen ti mana sekolahna? Ada track record. Luar biasanya, termasuk di kita di Bandung. Banyak sekali puntennya orang yang sudah kadung disebut ustaz, padahal tidak punya kompetensi yang cukup, yang layak untuk mengajarkan agama. Kata Nabi itu fitnah akhir zaman, dallun mudillun, orang-orang yang tidak punya kapasitas ngajar dan ajarannya diikutin, maka yang terjadi dallun, kesesatan, mudillun, yang menyesatkan. Pejabat kemudian korupsi di penjara, keluar jadi ustaz. Pelawak tos lucu deui jadi ustaz. Artis sudah tidak laku jadi ustaz. Sekarang tuh satu-satunya profesi penting yang tidak perlu ada sertifikasinya, tak ada kompetensi, nah ustaz. Sertifikasinya itu gak ada. Tanya beliau, jadi akuntan, jadi apapun, jadi tour leader, bimbing ibadah haji, certified, jadi guru certified, jadi dosen certified. Jadi apapun kedah sertifikasinya, kecuali jadi ustaz. Salah satu yang bikin pabaliut beragama kita, karena terlalu banyak orang yang tidak punya kompetensi seperti diperintahkan Nabi untuk mengajarkan kitab dan hikmah. Terus mereka ngajar.
Hebatnya jamaahnya seueur. Kalau mereka buka channel, subscribernya banyak, viewernya luar biasa. Ini fitnah besar pada kita semua. Balik lagi pada ayat ini, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ngajar, muallim, orang yang alim. Tidak bisa yang ngajar orang yang tidak belajar. Jalannya itu panjang untuk bisa jadi muallim itu. Dan di ujung ayat disebutkan wa in kanu, sebelumnya min qablu la fi dhalalin mubin. Umat manusia itu, orang-orang beriman itu dulunya orang-orang yang benar-benar tersesat. Ibu bapak barangkali ya sebagian dari kita sebelum mengenal Islam dengan baik, sholat terpugu, kemudian gaya hidup tidak jelas dan sebagainya. Makin kenal syariat, makin tahu kita, oh salah nu kamari teh, oh yang kemarin itu keliru, oh yang kemarin itu dosa dan sebagainya. Perbaiki lagi. Inilah yang disebutkan dalam ayat ini. Kenapa disebut manallahu 'alal mu'minin, anugerah Allah yang sangat besar kepada orang-orang beriman. Ibu apa saya kutipkan, tapi akan terlalu panjang nih saya kutipkan. Saya kutipkan hadisnya saja sebagai penegasan. Kenapa penting kita mengkaji kembali supaya bisa mengikuti Nabi SAW. Sekarang ibu bapak, kita sedang hidup dalam masa penuh dengan fitnah. Yang kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitana kakita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian berbuat kebaikan. Mun gaduh niat silaturahim, sok segera silaturahim. Kalau punya niat sedekah, ada yang bersedekahnya segera sedekahkan. Kalau punya niat membantu berwakaf, bagi segera wakafkan. Sebelum datang pada kalian kegelapan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yang dimaksud adalah tidak jelasnya kehidupan. Gak jelas. Subuhnya sholat berjamaah, ngaji, tapi sorenya bisa terlibat penjarahan, dan dengan bangga dia posting dan lain sebagainya. Atau boleh jadi sorenya ikut ngaji mulu dan pagi-paginya ikut terlibat dalam keburukan. Ini suasana penuh fitnah. Kita menyaksikan sendiri lewat tayangan di media, ya Allah, ngeri, menakutkan. Saya 98 itu jadi saksi bagaimana menakutkannya Indonesia ketika penjarahan, pembakaran, pemerkosaan demikian marak terjadi di kota besar, terutama di Jakarta. Ngeri. Saya tinggal di Kabupaten Permeng pada saat itu. Gerbang komplek kami itu dipasangi kawat duri tinggi. Mobil semua penghuninya, terutama mobil-mobil bagus itu dititipkan di Lanuma Sulaiman, di pangkalan udara, Angkatan Udara Lanuma Sulaiman. Saking ngerinya. Dan orang hilang dari tempat tinggal, entah pada kemana. Di Jakarta paling sampai hari ini yang belum berhasil bisa dibuktikan pemerkosaan massal sebagainya. Ngeri. Kemarin sempat lihat, ya Allah, depan sebelah gedung sate dibakar, depannya dibakar. Allah, ngeri. Inilah masa penuh fitnah. Sok segera berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Jangan-jangan kita terjebak dalam kondisi seperti ini. Kenapa terjadi kondisi seperti ini? Badi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Demikian banyak orang bisa menggadaikan agamanya untuk dunia, untuk orientasinya. Hoyong gaduh mobil, hoyong beunghar, hoyong sukses, tapi tidak ketemu, tidak sabar dengan cara menempuh jalur yang panjang. Dingambil kemudian potong kompas, jarah jadi boga TV 58 in, jarah jadi gaduh treadmill, jarah deui jadi punya. Cuman yang saya aneh, ada yang menjarah ijazah aja. Kenapa ijazahnya? Ijazahnya butut dan nilai negara orang. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ya Allah. Ini kata Nabi. Yang kedua saya kutipkan hadis-hadis. Saking luar biasanya kondisi menakutkan, penuh dengan fitnah,
Kalau ada orang bisa konsisten memegang agama, dianggap seperti memegang bara api. Inna min waraikum ayyamas sabr lil mutamassiki fihinna bima antum alaihi ajrun khamsina minkum. Sampai seperti Nabi menyebutkan, sesungguhnya setelah zaman kalian, pada para sahabat, nanti akan ada zaman di mana hari-hari pada saat itu harus penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Jangan gerasa-gerusu, ulah rusuhan. Renungi sebaik mungkin, karena zaman penuh fitnah. Saking luar biasanya, kalau pada saat itu ada orang berpegang teguh pada nilai-nilai ilahiyah, pada nilai-nilai yang diajarkan Nabi, dia dapat pahala seperti 50 orang di antara kalian, 50 sahabat. Sahabat itu oleh Nabi disebut manusia terbaik yang pernah hidup itu di zamanku, kata Nabi. Summa ba'di, kemudian setelah aku, dan setelahnya lagi. Jadi ada 3 episode dalam hidup yang dianggap terbaik oleh Nabi. Zaman Nabi hidup dengan para sahabat, zaman para tabi'in, zaman atba'ut tabi'in. Setelah itu apa? Fitnah. Ada masa di mana ibu bapak sekarang, kalau kita taat pada aturan agama, taat pada syariah, sulit hidup, sulit luar biasa. Dianggap seperti orang yang penuh dengan kesabaran. Sampai dalam hadis yang lain disebut seperti memegang bara api. Bara api dipegang, pasti tangan terbakar. Sayati alan nas zaman, bakal datang kepada manusia satu zaman, as-sabiru fihim ala dinihim kal qabid alal jamri. Orang yang bersabar, konsisten pada keyakinan agamanya, seperti memegang bara api. Kira-kira ibu-ibu punya keberanian memegang bara api? Kareknya pengkatel panas, bara api terpaksa dipegang, dilepaskan akan membakar banyak hal. Dipegang terbakar tangan, saking sulitnya beragama. Dan terakhir, ibu bapak, tunggu sebentar gitu. Nih slide terakhir supaya ibu bapak bisa nanya saja. Saking sulitnya, saya sampaikan hadis. Hadis ini gharib. Gharib itu artinya asing, bukan hadis yang akrab. Bahkan ditelusuri dalam, saya punya aplikasi 9 kitab hadis, Kutubut Tis'ah, susah ketemunya. Hadis ini dulu saya baca, dulu lah mungkin 30-40 tahun lalu, ada buku yang favoritnya Bung Karno. Judul bukunya tuh Api Islam, Asghar Ali Engineer. Buku itu favorit Bung Karno karena pernah dipegang oleh beliau dalam beberapa kesempatan dan disebutkan buku itu. Di buku itu ada hadis ini, saya bacakan hadisnya sebagai bagian penting menguatkan, memotivasi kita semua dalam beragama. Kata Nabi, innakum fi zamanin man taraka minkum ashar mimma umira bihi halaka. Tsumma ya'ti zamanun man 'amila minkum bi asrin mimma umira bihi najah. Kalian, kata Nabi pada para sahabatnya, sekarang sedang berada pada satu zaman, kalau kalian tinggalkan 10 saja, kemarin-kemarin 2 minggu lalu saya memahaminya 10%. 10% saja kalian tinggalkan agama ini, halaka, celaka, hancur kalian. Jadi para sahabat itu punya kualitas di atas rata-rata, lebih dari 90% beragama mereka. Kalau pakai persentase, karena kata Nabi 10 saja kalian tinggalkan, hancur, halaka. Tsumma ya'ti, dan nanti mereka yang dimaksud kita akan hidup pada satu zaman kalau mereka bisa melaksanakan 10 saja dari apa yang kita pegang sekarang, najah, selamat. Yang dimaksud kita paminganggo keteguhan ya ibu bapak, yang 100% melaksanakan agama dengan baik, kira-kira siapa? Rasulullah, Nabi, pasti insanun kamil, manusia yang sempurna 100%. Sahabat tadi nggak sampai 100%, nggak mungkin, paling tinggi lah 95%, tapi pasti lebih dari 90%. Murid ke sahabat tabi'in kira-kira berapa persen? Ya pasti turun, nggak mungkin dengan sahabat 80 lah. Muridnya tabi'in, atba'u tabi'in, ketemu nanti apa tuh Imam Syafi'i di sini, ketemu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kira-kira berapa persen? Kan nggak mungkin 80.
Mereka 70 lah atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in punya banyak murid sebagainya, banyak sekali. Termasuk yang tadi disebutkan Imam Ja'far. Terus kira-kira muridnya para atba'ut tabi'in ini berapa persen? 50%. Allah lebih tinggi tuh, Bu. Mereka orang-orang, katakanlah 50%. Mereka benar menyebar ke seluruh dunia, berdakwah sebagainya. Ke Indonesia tuh mereka punya murid Wali Songo, muridnya kira-kira sekali berwali songo berapa persen? 40 lah tuh, saya 40 lah. Wali Songo itu punya banyak murid dan sebagainya. Di antara murid-murid Wali Songo itu ada Syekhana Khalil, ada Kiai Saleh Darat, ulama besar, gurunya para ulama di Jawa tuh. Syekhana Khalil di Bangkalan tuh gurunya Hasyim Asy'ari. Kira-kira selevel Syekhana Khalil, Kiai Saleh Darat berapa persen? 30. Kira-kira muridnya Syekhana Khalil ini Kiai Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, pendiri Persis berapa persen? 20. Kira-kira murid mereka nih ada Gus Dur dan sebagainya, berapa persen? Kira-kira orang Al-Adi, jamaah Al-Adi berapa persen? 10% saja selamat, Ibu Bapak. Tuh logikanya. Apa artinya? Jangan pernah menyepelekan orang beragama. Hese menang 10 oge. Sehingga kata Nabi, 10 saja kalian lakukan najah, selamat. Saking jauhnya distorsi ajaran Nabi kepada kita, jauh sekali. Sehingga berkali-kali saya ditanya, Ustaz, ini benar rumana? Ribuh tuh benar rumana? Semua menganggap benar. Ayano siga kitu, ayano siga kieu, ayano siga di sebagainya. Mana benar? Abdi bingung. Karena bingung, kata Nabi, 10% saja, kalau pakai persentase ya, 10 saja selamat. Kan sulit. Kalau mau ibu bapak, mohon maaf ya, teh nama santren, macam kurang abdi pabaliut Pak, sarang incu nuju sarang incu abdi peropat, abdi ikra hiji, ba'a, gitu kan sebagainya. Padahal sekarang metode baca Quran itu makin bagus, makin luar biasa, tapi makin sulit diakses. Apa maknanya? Inilah pentingnya ngaji lagi kepada orang yang kompeten, pada orang yang paham. Walaupun mungkin pemahamannya hanya 7, 8, 9, mudah-mudahan lebih ke 10%. Tapi insya Allah, seorang Kanjeng Nabi, man amila, siapapun yang beramal, minkum di antara kalian di asrin, dengan 10 saja, mimma umiro, dari yang diperintahkan dilakukan, najah, selamat. Jadi saya sedang melihat wajah-wajah yang aduh kurang dari 10% mungkin. Tapi mudah-mudahan mah selamat, mudah-mudahan. Itu ngaji kita secara materi, karena tadi sudah disampaikan, tidak ada tanya jawab. Ibu bapak mah nggak boleh naruskan. 11 menit pengantin 5 menitnya. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca di YouTube Pak, banyak orang-orang agama termasuk yang katanya juga Inggris ya, mereka tidak punya guru, tapi mereka baca artinya Al-Quran, mereka menggunakan akal cerdasnya, mereka banyak masuk Islam. Apakah itu adalah hidayah Allah Pak? Ya. Dan kedua saya tanya, apa arti Habib? Oke. Satu-satu ya. Yang pertama, kalau ibu bapak makin intens baca Quran, ibu bapak akan ketemu redaksi di ujung-ujung ayat Al-Quran, redaksi seperti ini. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yaqilun, afala yatadabbarun Al-Quran. Apa maknanya? Sing atuh gunakeun akal. Kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa tidak menggunakan akal? Kita memang diperintahkan Al-Quran untuk optimal gunakan akal. Karena beragama akan jauh lebih kokoh kalau menggunakan nalar sehat. Dibenturkan dengan banyak hal juga kokoh. Karena ini kebenaran yang sejati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang tadi disampaikan. Banyak orang di barat sana terlatih menggunakan nalarnya. Ketika dia ketemu dengan teks Al-Quran dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Prancis, dia baca berulang-ulang, menggerakkan nalarnya, menggerakkan hatinya. Ini benar loh. Akhirnya dia kemudian mencari sumber, ketemulah para imam di sana, ketemu para ustadz, bisa masuk Islam.
Ibu bapak mah luar biasa, Qurannya juga disampaikan oleh pengajarnya, caket. Harusnya kan jauh lebih mudah mengaksesnya. Hanya masalahnya tadi, kadang-kadang ustadz lagi ngerti, jamaahnya dari ustadz yang tidak ngerti makin ngerti, sehingga banyak sekali komunitas-komunitas ngaji yang isinya kemudian tidak mengembangkan nalar, kadang-kadang mengembangkan kebencian, kadang-kadang mengembangkan fitnah, tuduhan dan lain sebagainya. Perbaiki itu supaya hidayah Allah turun pada kita. Lewat tadi ayat 164 surat Ali Imran. Yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Pertanyaan kedua, siapa Habib? Habib itu dari kata habba, ahabba yuhibbu, mencintai, menyayangi, mengasihi. Sehingga ada sebutan Habib. Sebutan itu awalnya ditujukan pada Nabi. Ya Habibi, ya Rasulullah, wahai kekasih. Belakangan, terutama di Indonesia, para pendatang dari Hadramaut Yaman menisbatkan diri mereka sebagai keturunan Nabi, dan mereka kemudian menisbatkan dirinya dengan panggilan Habib, menganggap sebagai khas ungkapan bagi keturunan Nabi. Apa mereka betul keturunan Nabi? Wallahu a'lam. Penelitian terbaru menyebutkan mereka bukan keturunan Nabi, tapi tentu saya tidak tahu, wallahu a'lam, tidak kapasitasnya dan sebagainya. Yang saya tahu dalam literatur yang saya miliki, keturunan Nabi itu biasanya disebut dengan Sayyid dan Syarif. Misalkan Syarif Hidayatullah, itu keturunannya Ali bin Abi Thalib dari jalur, dirujuk dari jalur Imam Husain dan sebagainya. Nanti ada beberapa yang Sayyid dan Syarif. Cuma memang khas Indonesia jadi Habib dan sebagainya. Tapi dari aspek bahasa maknanya tadi adalah mencintai, menyayangi, mengasihi. Sehingga sebutan Habib itu artinya yang disayangi, yang dicintai, yang menyayangi, yang mencintai. Idealnya ibu oleh suami gitu. Habibi, secara ganti kadieu, teuing kadieu, pasti werek nita. Habibillah, hade nukud laka. Melulusan duit kan jadi heran, ya Habibi dan sebagainya. Jadi Habibi itu ungkapan saja, tapi memang tadi punya implikasi sosiologis. Karena jadi klaim bagi sebagian kalangan, terutama yang berasal dari Hadramaut Yaman. Hadramaut itu satu wilayah, ya, kalau provinsinya Tarim, yang kebetulan memang mayoritas, bukan mayoritas, semua kalau salah para Habib itu berasal dari sana, dari Hadramaut dan lain sebagainya. Itu ya jawabannya. Ada lagi, mangga Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa kita sudah di akhir zaman, kalau tidak salah, banyak fitnah. Pertanyaannya, apakah kita sudah masuk pada era akhir zaman, dalam arti pada kiamat? Mendekati kiamat, karena ada beberapa ramalan bahwa sekarang 1447, bahwa hanya 15 abad, jadi tinggal 50 tahun lagi. Jadi apakah itu benar Pak saya? Apa siapa saja? Saya ingin menyampaikan dari berbagai literatur yang saya baca, dari berbagai peristiwa yang sama-sama kita ikutin, relate tuh antara literatur dengan peristiwa itu menunjukkan tentang ciri-ciri akhir zaman. Tadi kemudian Bapak pertegas, apakah artinya sudah dekat kiamat? Tos caket Ibu Bapak. Saya gunakan pendekatan yang empirik. Sekarang Eropa secara keseluruhan sudah membuat surat, pemerintahan itu sudah membuat peringatan kepada warganya untuk membuat bunker kemudian dan sebagainya, karena kemungkinan akan terjadi perang besar di Eropa dengan apa yang dilakukan Rusia. Rusia tidak mungkin mengalah atas tekanan Eropa dan Amerika. Rusia bahkan sudah testing the water, sudah mulai berani nembak ke Polandia, sudah berani kemudian melintasi wilayah-wilayah Eropa, dan ini kemungkinan besar akan terjadi perang. Dan perangnya nggak main-main, perang nuklir. Perang nuklir itu gambaran gampangnya, bom atom saja dijatuhkan di Hiroshima, di Nagasaki, seluruh Jepang menderita karena jarak radius dampak dari bom atom dijatuhkan itu sampai 200 kilo. Dalam 20 kilo itu binatang nggak ada yang hidup.
tumbuhan mati semua, sampai 200 kilo itu berdampak dan lain sebagainya. Tidak ke Pangandaran, bayangkan. Besok nuklir yang dimiliki Rusia, Amerika itu 1000, 2000, 10.000 kali lipat bom atom. Mun ngajelegur didinya, keur ngaos ge maot sadayana urang. Saking dampaknya dunia pasti hancur. Empirical, ini bukti yang sedang dilakukan. Artinya memang sudah dekat akhir zaman kiamat. Kenapa disampaikan ini? Kalau sudah tahu piancuran hirup, bakal kan memang hidup akan hancur. Sudah tahu kita diajarkan dalam agama, sok atuh siap-siap, perbaiki hidup. Sudah tahu mau dekat kepada akhir zaman, masih kene sangeunahna. Pas aki-aki masih kene ulin ka karaokean. Ka karaokean kenging teu. Karaokean dalam makna yang kita pahami di Kota Bandung maknanya maksiat. Ngalahun pemandu lagu. Terus aki-aki geus pengsiun atuh pada di bumi mah di daster wae jeung bau bawang jeung bayi. Kali-kali abi amang hiburan, tos kolot mah sanes hiburan, harusnya makin mendekatkan diri pada Tuhan. Siapa tahu pas mangku pemandu lagu pas maut kan luar biasa. Naudzubillah sebagainya. Jawabannya kenapa terus-menerus disampaikan akhir zaman? Supaya sampai pada satu kesadaran ternyata kehidupan kita akan segera berakhir. Kan orang-orang yang cerdas paham resep akhir memuntiasa baik-baik supaya kemudian kita meninggalkan jejak yang baik, nama yang baik, wabil khusus bagi anak keturunan kita. Jadi kira-kira gitu Pak, supaya makin hati-hati. Terakhir, mangga ada lagi? Mangga. Mungkin batas satu aja. Ya. Kelihatan pakai izin ada beberapa baik makanya. Izin. Bismillah. Saya termasuk aliran al-YouTubiyah. Berdasarkan di medsos ada yang berpendapat makan banyak bahwa namanya itu Imam Mahdi sudah lahir berdasarkan kitab-kitab klasik dan yang sekarang dikolaborasikan, apakah iya atau tidak berdasarkan hal itu. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir, saya harus jawaban terakhir. Jawaban paling mudah, wallahu a'lam. Saya tidak tahu apakah Imam Mahdi sudah lahir. Tapi abdi gaduh santri namina Mahdi. Lamun dipurang imaman jadi Imam Mahdi. Bager budak tes. Sekarang hafal Qurannya berapa? Kalau nggak salah 15 juz ya. Suruh ngimami Imam Mahdi. Saya panggil tadi Mahdi. Kata Imam Mahdi sebagai. Apakah nanti dia yang akan jadi Imam Mahdi zaman Allah? Tapi penjelasan literatur klasik yang disampaikan beliau barusan itu kan mengacunya kepada hadis. Kalau Al-Quran kan sudah jelas hadis yang dikumpulkan ulama masa lalu. Ada ciri Imam Mahdi yang dimaksud di akhir zaman itu namanya Muhammad. Nama ayahnya adalah Abdullah dan beliau suku Quraisy yang kata Nabi sifatnya seperti aku, ayahnya seperti ayahku, dan dialah yang akan memimpin manusia dengan cinta. Kapan? Wallahu a'lam. Jika nama rada tebihnya upami ti al-ad rada tebih. Jarang kan namanya Abdullah, mesian budak ngaranna Muhammad. Ayah Pak di dia, tapi pasti bukan orang Quraisy. Udah tinggal wajah Tasik, Ciamis, Garut, bukan orang Quraisy. Jadi artinya saya sedang menyebutkan itu di luar pengetahuan kami semua. Wallahu a'lam. Ningali kan wajah Garut, wajah Tasik, Ciamis ya. Dia orang Quraisy soalnya. Itu saudara Kangjeng Nabi. Dia orang Quraisy, berasal dari suku Quraisy, turunan Kangjeng Nabi. Nah itulah yang dimanfaatkan ibu bapak klaim-klaim tadi kami turunan Nabi oleh sebagian orang, baik dari Yaman, dari manapun turunan Nabi. Kalau diberi nama Mahdi, meraih tadi dukungan, simpati, support dari umat Islam yang rindu akan dipimpin oleh keturunan Nabi yang baik. Kirangku itu ngaji kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qali hada astagfirullah wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.